Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nova Alisa dari kelas 2 CBKPI dengan NPM 2311080196. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang Islam dan konservasi lingkungan hidup. Latar belakang. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu, benda, keadaan, situasi yang berada di sekeliling dari makhluk hidup yang mempengaruhi kehidupannya, seperti sifat, pertumbuhan, dan persebarannya. Dalam Al-Quran, manusia diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan tujuan agar lingkungan hidup tetap lestari dan mendukung kehidupan manusia di alam dunia ini. Terdapat di dalam Quran Surat Hud ayat juz 11 ayat 61 yang berarti, pada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata bahwa kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohon ampunlah kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi maha memperkenankan doa hambanya. Dari ayat di atas dijelaskan bahwasanya manusia diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa amanat, yaitu untuk menjaga bumi agar dapat dilestari. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk memakmurkan bumi sebagai bentuk tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Hal ini bukan menunjukkan bahwa agama Islam hanya mementingkan duniawi, akan tetapi hal ini diperintahkan dengan maksud bahwasannya dunia ini menjadi jalan untuk menuju kehidupan abadi di akhir kelak. Pengertian konservasi lingkungan. Konservasi merupakan upaya pelestarian lingkungan, tetapi tetap memperhatikan manfaat yang dapat diperoleh pada saat itu, dengan tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen lingkungan untuk pemanfaatan masa depan. Konsep konservasi adalah kegiatan pelestarian sesuai dengan kesepakatan yang telah dirumuskan dalam program tersebut. Konservasi adalah konsep proses pengelolaan suatu ruang atau tempat atau objek makna kultural yang terkandung di dalamnya terpelihara dengan baik. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 2, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang diperlakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup manusia dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perkehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Macam-macam konservasi lingkungan. Konservasi secara umum ada dua macam, yaitu 1. Konservasi tanah. Konservasi tanah diartikan sebagai penempatan sebidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan lahan tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Konservasi tanah merupakan cara menjaga struktur tanah tidak didispersi dan mengatur kegiatan, gerak, dan jumlah aliran permukaan. Konservasi tanah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan konservasi air. Setiap perlakuan yang diberikan kepada sebidang tanah akan memengaruhi tata air pada tempat itu dan tempat-tempat hilirnya. Oleh karena itu, konservasi tanah dan konservasi air merupakan dua hal yang berhubungan erat sekali. Berbagai tindakan konservasi tanah adalah juga tindakan konservasi air. Tujuan utama dari konservasi tanah adalah untuk mendapatkan tingkatan keberlanjutan produksi lahan dengan menjaga laju kehilangan tanah tetap di bawah ambang batas yang diperkenankan.
yang secara teoritis dapat dikatakan bahwa laju erosi harus lebih kecil atau dengan sama laju pembentukan tanah. Erosi merupakan proses alam yang sama sekali tidak dapat dihindari, khususnya untuk lahan pertanian, maka yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi laju erosi. Untuk itu, maka diperlukan strategi konservasi tanah. 1. Untuk melindungi tanah dari hantaman air hujan dengan penutup permukaan tanah. Yang kedua, mengurangi aliran permukaan dengan meningkatkan kapasitas infiltrasi. Yang ketiga, meningkatkan stabilitas agrar tanah. Yang keempat, mengurangi kecepatan aliran permukaan dengan meningkatkan kekasaran permukaan lahan. Yang kedua, konservasi air. Konservasi air merupakan upaya meresapkan air ke dalam tanah sehingga air dapat masuk mengisi rongga-rongga dalam tanah dan tanah mampu menyimpan air. Kegiatan konservasi air mengupayakan agar air hujan tidak terlalu cepat dibuang ke laut melalui saluran dan sungai, namun agar dapat dipertahankan pada kawasan hulu sungai untuk memperbesar resapan air ke dalam tanah. Peresapan air dapat dilakukan secara alamiah maupun buatan, melalui vegetasi tanaman keras, embung, sumur resapan, ataupun biopori. Konservasi air yang baik dapat menyimpan air di kala berlebihan dan menggunakan sesedikit mungkin untuk keperluan yang produktif. Konservasi air dan tanah memiliki fungsi bersama dan berjalan beriringan dalam menjaga tanah sekaligus memasukkan air ke dalam tanah. Konservasi tanah dan air di Indonesia bukan merupakan hal baru pada masa Kerajaan Majapahit. Petani telah mengenal sistem persawahan lengkap dengan pengairan sistem subak di Bali yang telah dilakukan sejak zaman kerajaan. Sistem bertani pada lahan sawah merupakan contoh klasik konservasi yang dapat berfungsi efektif dalam mempertahankan kesuburan tanah sehingga produktivitas tetap terjaga. Manfaat tindakan konservasi air sudah jelas. Namun, implementasinya kepada masyarakat luas masih dipertanyakan. Bagaimana agar masyarakat bisa peduli terhadap air, memerlukan konservasi air, dan menjadikan konservasi air sebagai kebutuhan yang berkelanjutan. Upaya konservasi lingkungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konservasi berarti pemeliharaan dan perlindungan suatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan pengawetan, pelestarian. Jadi, konservasi adalah upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup untuk mencegah terjadinya kepunahan. Beberapa manfaat konservasi yaitu: 1. Sebagai wahana pengembangan pengetahuan alam yang didukung dengan terapan teknologi yang berwawasan lingkungan. Yang kedua, sebagai hidrologis pendukung kehidupan. Yang ketiga, untuk menciptakan iklim yang baik dan seimbang. Dan yang keempat, untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Baiklah, dari uraian di atas, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, berkelangsungan berkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. Tujuan adanya konservasi salah satunya adalah memelihara dan melindungi tempat-tempat yang indah dan berharga agar tidak hancur atau berubah sampai batas-batas yang wajar, serta melindungi benda-benda atau peninggalan sejarah dan purbakala dari kerusakan diakibatkan oleh alam, kimiawi, dan mikroorganisme. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.